Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Fasya, angkatan 2017, dan ingin mempresentasikan mengenai praktikum saluran pencernaan dan reproduksi unggas. Maksud dan tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagian-bagian saluran pencernaan dan reproduksi unggas. Dan yang kedua adalah mengerti dan menjelaskan fungsi bagian-bagian saluran pencernaan unggas yang berhubungan dengan metabolisme pencernaan makanan. Yang ketiga adalah mengerti dan menjelaskan kegunaan mempelajari bagian-bagian seluruh saluran reproduksi unggas untuk tujuan produksi. Dan yang terakhir adalah mengetahui proses terbentuknya telur dan kelainan telur yang dihasilkan pada saluran reproduksi unggas. Landasan teori. Yang pertama adalah saluran pencernaan. Saluran pencernaan unggas sangat sederhana bila dibandingkan dengan ruminansia. Karena itu, unggas termasuk hewan monogastrik, yaitu berlambung satu. Namun kenyataannya, unggas mempunyai dua lambung, yaitu lambung kelenjar dan lambung otot. Akan tetapi, yang berperan sebagai lambung yang sebenarnya adalah lambung kelenjar. Bagiannya adalah yang pertama mulut, ditandai dengan tidak adanya bibir, pipi dan unggas namun terdapat paruh yang berguna untuk merobek, mematuk, serta mengambil makanan. Lidah ayam runcing dengan cara menjulurkan seperti mendorong makanan ke dalam eksofagus. Lidah yang menjulur seperti cangkir berguna untuk menahan air jika ayam ingin minum. Yang kedua adalah esofagus. Bagian ini dimulai dari belakang pharynx dan berakhir di lambung kelenjar. Bagian esofagus melebar dan disebut dengan tembolok atau crop. Fungsinya sebagai penyimpanan makanan sementara. Tembolok ini hanya terdapat pada unggas darat, sedangkan pada unggas air tidak terdapat adanya tembolok. Sedangkan pada merpati berfungsi juga untuk memberi makanan pada anak yang disebut dengan crop milk. Bagian selanjutnya adalah proventriculus atau lambung kelenjar. Bagian yang menebal menghubungkan esofagus dan lambung otot. Proventriculus disebut juga lambung sebenarnya atau lambung sejati karena menghasilkan asam lambung yaitu HCl beserta enzim pepsin untuk mencerna protein atau memecahnya. Yang selanjutnya adalah ventriculus, lambung otot atau gizzard, merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan lambung kelenjar dengan duodenum. Dinding lambung otot ini terdiri dari jaringan otot yang tebal, kuat, dan berwarna merah, dan diseliputi oleh satu lapisan epitel tebal dan bertanduk yang disebut dengan koilin. Selanjutnya adalah usus halus atau small intestine. Bagian ini terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Usus ini berfungsi untuk penyerapan atau yang disebut dengan absorpsi zat-zat makanan. Bagian-bagian duodenum berbentuk huruf U, sedangkan batas antara jejunum dan ileum kurang bisa dilihat. Jejunum dan ileum bentuk memanjang dan berkelok serta digantung oleh membran tipis yang disebut mesenterium. Yang selanjutnya adalah sesum atau usus buntu. Sekum merupakan bagian dari saluran pencernaan di antara usus halus dan usus besar. Meskipun fungsi sesum ini belum jelas, namun di sini terjadi pencernaan serat kasar dengan enzim selulase dan menghasilkan vitamin K dan B12. Selanjutnya adalah usus besar atau large intestine, merupakan bagian yang berfungsi menyerap air dan penampungan feses sementara. Yang terakhir adalah saluran kloaka. Bagian ini yang membesar dari saluran pencernaan yang menghubungkan usus besar dan anus. Dan yang selanjutnya adalah alat reproduksi unggas jantan. Testes berbentuk kacang terletak ventral dari lubang anterior ginjal. Permukaan konkav mengarah ke garis media dengan sumbu paralel satu sama lain. Ukuran testes tidak selalu konstan, membesar saat musim kawin, yang kiri sering lebih besar daripada yang kanan. Dari testes sperma atau semen disalurkan melalui ductus deferens yang berbentuk gelombang-gelombang lateral dan bermuara pada sebuah papila kecil di kloaka. Yang selanjutnya adalah alat reproduksi unggas betina, dan yang pertama adalah ovarium. Ovarium ini disusun oleh
2.000 hingga 4.000 buah ova dari ukuran mikroskopis sampai makroskopis. Ova ini merupakan calon kuning telur atau yang disebut dengan yolk yang berada di dalam folikel dan bergantung pada ovari. Dan selanjutnya adalah folikel. Bila yolk atau ova telah matang, maka ova dilepaskan pada daerah folikel yang tidak mengandung pembuluh darah yang disebut dengan stigma. Proses pelepasan ovulasi atau yang disebut dengan ovulasi terjadi selama 15 hingga 14 menit setelah telur dikeluarkan oleh kloaka. Selanjutnya dari oviduk. Oviduk yang pertama adalah infundibulum. Adalah struktur yang berbentuk corong dengan dinding yang halus dengan ukuran panjangnya adalah 9 cm. Fungsi dari infundibulum adalah menangkap ovalium saat ovulasi. Ovat terbentuk pada bagian ini selama 15 menit. Yang kedua adalah magnum. Magnum merupakan bagian alat reproduksi unggas betina yang terpanjang dengan bisa mencapai ukuran 33 cm. Fungsi magnum mengekskresikan albumen dalam pembentukan telur meliputi bagian yaitu kalaza, albumen, dan tik albumen. Waktu pembentukannya memerlukan waktu selama 3 jam. Saluran selanjutnya adalah isthmus, menghubungkan antara magnum dan uterus, dan berdinding tipis sekitar 10 cm. Telur di bagian ini dapat 75 menit lah di isthmus. Terus selanjutnya adalah uterus. Short gland merupakan saluran reproduksi betina yang memerlukan waktu terlama dalam proses pembentukan telur selama 18 hingga sampai 20 jam. Dengan panjang salurannya antara 10 hingga 12 cm. Dan yang terakhir adalah vagina, panjangnya sekitar 12 cm. Waktu yang dibutuhkan telur pada bagian ini hanya